Tadi, kalau gitu mari kita tunjukkan semangat siang hari ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda semua yang hadir di track 1. Wow, thank you so much Bapak Ibu yang sudah bergabung. Tapi kok saya lihat masih ada kursi-kursi di depan nih yang sendirian kosong. Kayak sedih, sepi. Saya boleh undang dong untuk Bapak Ibu yang ada di paling belakang nih. Untuk boleh berpindah maju-maju ke depan dan silakan untuk boleh bergabung mengisi di area kursi sebelah kanan dan kiri ini yang masih available untuk Anda. Oke, dan senang sekali kami boleh mengajak Bapak dan Ibu bergabung dalam sesi siang hari ini. Dan selamat datang di track 1 masih dalam perhelatan IBM Solution Summit 2022 Leading in Changing World, di mana kali ini kita menghadirkan tema Data Governance and Artificial Intelligence. Dan hari ini kita akan menghadirkan ada 4 pembicara atau 4 speakers dari solusi-solusi yang menarik yang akan mereka hadirkan, serta nanti di akhir kami akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam diskusi panel yang akan menghadirkan para speaker kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik. Untuk itu kita langsung saja memulai untuk sesi yang pertama ini di track 1. Kita akan langsung mengundang speaker kita yang pertama yang akan menghadirkan topik yaitu Enhance Your Organization Services Quality and SLA with IBM DB2. Yang hari ini akan menghadirkan pembicara kita Bapak Ismet Iqbal selaku General Manager Product and Delivery dari PT Mitra Mandiri Informatika. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang paling tersemangat. Bersama-sama untuk speaker kita ada Bapak Ismet. Hai Pak Ismet. Selamat siang Pak. Selamat siang. Are you ready? Ready. Kalau gitu kasih tos dulu ke saya. Panggung milik Anda. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah menyisikan waktunya ke track ini. Senang sekali bisa berada di sini. Pada kesempatan kali ini saya Ismet Iqbal dari Mitra Mandiri Informatika ingin mempresentasikan tentang bagaimana kita meningkatkan servis dan kualitas dengan database IBM DB2. Oke, seperti tadi sesi saat dibuka acara yang besarnya dikatakan bisnis saat ini itu bisa dikatakan nggak mungkin bisa berjalan, nggak mungkin bisa dilakukan bila kita tidak menggunakan sistem, tidak menggunakan data. Bahkan tren saat ini untuk big data analitik itu sudah dirasakan sekali. Dibutuhkan untuk kita mengembangkan bisnis. Nah, dengan kondisi tren tersebut, tentu dibutuhkan data dan informasi yang cukup besar dan kapasitasnya cukup besar dan dia harus bisa benar-benar memiliki reliability dan availability yang tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kira-kira solusi apa yang bisa diberikan oleh IBM DB2 untuk dapat memiliki high availability dan reliability yang tinggi tersebut. Oke, bicara tentang high availability, ini adalah beberapa tuntutan yang harus bisa kita penuhi untuk kita bisa menciptakan information architecture dengan reliability dan availability yang sangat ideal. Kita semua sama-sama tahu data saat ini benar-benar bisa dikatakan merupakan urat nadi ya. Urat nadi dari bisnis apapun yang kita lakukan. Urat nadi dari suatu organisasi maupun corporate dengan bisnis apapun yang dikerjakan, itu yang menjadi urat nadinya adalah data. Oleh karena itu data tersebut harus benar-benar bisa dimanfaatkan, harus bisa diakses setiap saat tanpa ada masalah dengan downtime. Termasuk challenge-nya adalah bagaimana cara kita memaintenance data yang kita miliki
agar bisa selalu dapat diakses. Kalau terjadi disaster atau gangguan, itu bisa dikatakan tuntutannya adalah RPO dan RTO-nya harus sangat kecil gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri untuk perusahaan finansial itu udah ada ketetapan dari OJK bahwa perusahaan dituntut agar bisa benar-benar memberikan servis dengan akses data yang reliable. Artinya RPO dan RTO-nya itu nggak bisa ditolerir lagi, itu harus benar-benar sangat kecil. Kemudian kalau terjadi disaster, window time kita untuk menyelesaikan itu benar-benar dituntut nggak ada downtime. Jadi nggak ada lagi ceritanya database mati, kita butuh waktu sekian menit, sekian jam untuk bisa merecovery kembali. Itu udah nggak bisa ditolerir sebenarnya. Karena apa? Kita harus bisa mendeliver service yang benar-benar baik. Oke, jadi kembali lagi challenge bisnis saat ini adalah pertama, bisnis memerlukan data yang cukup besar dan juga bisa mengantisipasi perubahan bila kita ingin mengekspan kapasitas data kita sewaktu-waktu. Kalau kita bicara tentang perubahan, jelas ya tadi kayak dari kementerian bilang terjadi COVID, kemudian mereka benar-benar harus mengimplementasikan sistem dengan yang sangat reliable, kemudian nggak ada lagi istilah nunggu waktu sekian hari, sekian bulan, karena kan kejadiannya kita dikejar oleh pandemi waktu itu. Nah, perubahan-perubahan itu pun sama di bisnis sama. Beberapa bisnis itu sering melakukan improvement dengan membuat produk-produk baru atau dia membuat suatu opportunity baru dengan meluncurkan produk-produk baru dan harus bisa di launching dalam waktu cepat. Jadi kita punya platform database itu benar-benar harus bisa mengantisipasi perubahan tadi. Bicara tentang perubahan tentu saja artinya bila memang produk ini diluncurkan, dia akan perlu expand data yang cukup besar, akan perlu platform dengan akses yang cukup tinggi. Nah, dengan solusi di B2 itu bisa dilakukan. Dan satu hal yang paling penting lagi adalah downtime itu udah nggak bisa diterima, udah nggak bisa ditolerir. Saya yakin kalau ada teman-teman di sini yang udah terbiasa sehari-harinya melakukan support ya, khususnya orang IT di bagian database, itu yang paling bikin deg-degan adalah kalau terjadi korup, terjadi kerusakan database gitu ya, dan cuman dikasih window time yang sedikit. Tidak jarang kita harus bekerja keras untuk bisa memulihkan atau merecovery data yang korup tadi. Nah, hal-hal kayak itu udah nggak bisa ditolerir, oleh karena itu IBM DB2 itu mengeluarkan suatu solusi di atas platform DB2 adalah DB2 Pure Scale. Dengan solusi DB2 Pure Scale ini itu ada beberapa solusi yang bisa dimanfaatkan oleh klien kita. Ini sebagai pengalaman aja, ada klien kami sudah implement ini, tapi saat ini mereka belum high capability, jadi masih melakukan data center dengan DRC-nya itu masih memerlukan waktu bila dilakukan swing over. Nah, untuk bisa melakukan zero downtime, ya bisa dikatakan seperti itu harus menggunakan solusi DB2 Pure Scale ini. Artinya apa? Dengan DB2 Pure Scale itu kita sudah bisa membuat suatu cluster database ya, sehingga kita bisa buat banyak sistem, di dalamnya ada beberapa member database dan kita bisa lakukan work balancing terhadap member-member database tersebut. Ya, kalau sudah terciptanya work balancing, tentu kapasitas beban pekerjaan bisa kita bagi. Kemudian keuntungan berikutnya adalah untuk cluster service-nya. Jadi bila terjadi file atau kegagalan di dalam salah satu member, kita punya waktu untuk melakukan recovery
tanpa harus ada downtime. Karena apa? Tadi itu udah terbagi ke beberapa klaster yang berbeda. Lalu yang paling penting lagi adalah fungsi dia untuk caching facility. Caching facility itu untuk menjaga bila terjadi akses banyak dari beberapa member ke dalam satu table, itu diatur dalam caching itu. Kalau zaman dulu kan suka terjadi record locking gitu ya, kemudian terjadi failure. Nah dengan sistem ini itu bisa dicegah. Ini kira-kira fungsi utamanya ya, secara garis besarnya saja. Kalau nanti Bapak Ibu ingin lebih tahu dengan detail, itu bisa kunjungi booth kita. Di situ ada engineer kita yang bisa siap memberikan jawaban terhadap solusi di B2 Pure Scale ini. Oke. Dengan pain point yang tadi di awal saya jelaskan, kondisi saat ini dengan data yang kita miliki itu sudah tidak lagi mentolerir terjadinya downtime gitu ya. Kemudian solusinya yang paling ideal adalah dengan di B2 Pure Scale. Ini kira-kira benefit yang bisa dicapai terhadap bisnis kita yang bisnis impactnya langsung bila kita mengimplementasikan. Nah tadi yang pertama adalah total cost of ownership tentu, karena kita bicara investasi itu enggak hanya dalam jangka pendek ya Pak ya, dalam jangka panjang dan kemudian untuk dia ekspansi, lalu kemudian dari setiap resource yang kita punya itu bisa kita utilisasi, jadi bisa dikatakan investment protection kita aman, jadi kita enggak hanya beli mesin, beli server, beli infrastruktur tapi dia enggak terutilisasi. Dengan sistem BBT Pure Scale ini kita bisa bagi ke mereka semua sehingga masing-masing bisa dioptimalisasi. Kita bisa ya investment protectionnya bisa kita dapat. Lalu kemudian yang jelas, kalau kita bicara tadi kenapa sih data itu harus reliable, harus available, intinya sebenarnya adalah agar tidak mengganggu bisnis, kita bisa mendeliver service yang terbaik kepada klien kita. Ujung-ujungnya apa ya, tidak mengganggu revenue. Tidak mengganggu revenue, kemudian terkait dengan perubahan tadi kita bisa mengejar time to market, artinya apa? Ya kita tidak ketinggalan lagi bila ingin meluncurkan suatu produk. Oke, ini sih ada beberapa klien yang sudah menggunakan di B2 Pure Scale. Pernyataan dia adalah dengan menggunakan sistem ini performanya jadi bagus, kemudian akses datanya juga terjamin aman, dan untuk recover kalau terjadi file itu ya hanya dalam hitungan detik karena kita bisa melakukan recovery tanpa terjadinya downtime. Ini sebagai contoh ada perusahaan kargo di Amerika. Coverage dia itu adalah di 28 negara bagian dari barat ke timur. Dia sudah mengimplementasikan IBM di B2 Pure Scale. Ini adalah capaian-capaian yang sudah dia dapat. Artinya apa? Data availability bisa terjamin 99,99%. Kemudian bisa meridas atau mengurangi pengeluaran yang lebih tinggi karena tadi itu saya katakan dia bisa mengoptimalisasi semua resource yang dia punya. Dan perusahaan ini itu sangat bergantung terhadap data yang reliable karena bisnisnya adalah delivery, kemudian tentang scheduling, rute segala macam, nggak boleh terjadi fail dalam dia melakukan transaksi. Oke, mungkin demikian waktu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Pak Ismet, boleh kita berikan tepuk tangan. Sebuah solusi yang menarik dan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui silakan kita undang ke area booth showcase-nya ya Pak ya. Dan nanti Pak Ismet dan teman-teman engineering-nya akan membantu Bapak dan Ibu lebih detail lagi sesuai dengan kebutuhan Anda. Alright, next kita akan masuk ke dalam speaker kita yang kedua, di mana kali ini kita punya pembicara dari PT Optus Solution. Hari ini pembicara kita akan menghadirkan tema mengenai transform and maximize your data with IBM replication. Dan untuk itu langsung saja saya ingin mengundang VP Regtech dan Enterprise Solution dari PT Optus Solution yang sudah siap pada hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah Bapak Kevin Sugandi. Hai Pak Kevin.
Good afternoon. Silakan. Terima Waktu dan tempat kasih. Anda. Waktunya 15 menit. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, mungkin kita mulai ya. Satu topik yang menarik bagi saya di sini. Saya selaku perwakilan dari Opto Solution. Saya Kevin Sugandi selaku VP dari Opto Solution untuk solusi Regtech dan Enterprise ya. Nah, di sini satu topik yang saya mau bawa ya, transform and maximize your data with IBM replication. Ya, ini topik yang menarik karena biasanya kita memulai dengan Bapak Ibu pasti di organisasi sudah punya nih data ya yang dikelola, di maintain. Lalu apa hubungannya dengan data replication ya? Kita coba ya. Kalau kita lihat dari research ya, salah satunya dari Gartner. Gartner mention tentang all digital transformation initiative itu depends on data, ya. Dimulai dengan keberadaan data Bapak Ibu yang milikin, ya. Nah, di research ini menarik, ya, bahwa kebutuhan data itu menjadi fondasi utama, namun sebenarnya ada challenge di sana. Challenge-nya apa? Bagaimana kita mengelola datanya. Nah, ini hal yang menarik, ya. Kita tahu data kita udah di mana-mana, ya. Data ada di source system, sistem A, sistem B, di berbagai macam sistem. Ya, Bapak Ibu udah pasti punya berbagai macam sistem yang ada saat ini. Core bankingnya atau core application, sistem pelaporan, data ada di mana-mana. Tapi challenge-nya apa? Ya, kita lihat di sini bahwa sometimes data insight yang dibutuhkan oleh bisnis datangnya lambat. Kenapa? Satu, saya mau ambil data dari source system, kita mau olah data dari source system, butuh waktu, butuh orang yang ngelola, butuh tahu ini data ada di mana, ya, apakah datanya ini yang latest saya ambil, ya, birokrasinya bisa panjang, prosesnya bisa panjang, tapi kebutuhan bisnis berkembang terus. Contoh regulatory, Bapak Ibu yang mungkin di perbankan ataupun di financial service, kalau bicara tentang pelaporan perbankan yang harus lapor ke Bank Indonesia misalnya, Antasena, ya, atau yang hubungannya dengan SLIC atau AML. Regulasinya ada, kebutuhannya ada, datanya changes-nya sering berjalan, berubah setiap saat. Lalu datanya bagaimana? Siapa yang mengelola? Ya, Pak, datanya ada, timnya ada, tapi kalau kita olah, kita ambil dari source system, core system kita terganggu Pak, performance-nya. Core system kita nanti lambat Pak, ya. Nah, lalu dengan begitu kita lihat sebenarnya ada solusi nggak ya, ya, untuk menangani hal tersebut. Karena basically bagi orang bisnis, saya mau kebutuhan data saya dipenuhi dengan cepat. Bagi orang teknis, Pak, kita juga harus memperhatikan infrastruktur data. Kita harus juga memperhatikan kondisi data kita, kesiapan data kita. Protokolnya panjang, ya. Nah, coba kita lihat kira-kira dengan pendekatan seperti ini, data driven challenge yang dihadapi Bapak Ibu, ya, kita bisa solve dengan seperti apa sih, ya. Kalau kita lihat bahwa kebutuhan mereka sederhana, kebutuhan orang bisnis sederhana, ya, bisnis in real time, butuh data yang sebisa mungkin terkini, butuh data yang sebisa mungkin datanya adalah data-data yang saya butuhkan, saya nggak peduli data yang lain. Saya mau spesifik, saya butuh data dan data itu harus tersedia. Kalau bisa in motion. Kalau bisa memberikan satu gambaran latest, saya mau gitu. Ya kan, ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Tapi at the end, di belakang, pemrosesan data seperti itu butuh waktu. Ya, ada yang konsepnya kalau Bapak Ibu dengar, saya butuh proses data 1 hari sebelumnya atau batch konsepnya. Saya butuh data diolah karena jumlah datanya besar, ya, jadi waktu prosesnya lama, kurang lebih 3 jam, 6 jam, sedangkan saya butuhnya cepat. Nah, jadi di sini adalah kebutuhan data yang near real time, ya. Selain itu juga sebisa mungkin data saya selalu tersedia, ya, always on. Kalau sistem saya down, source sistemnya saya nggak bisa akses, tapi saya butuh data, saya mau akses dari mana? Saya bisa dapetin data dari mana? Nah, ini kebutuhan-kebutuhan kenapa konteks data replication itu dibutuhkan, ya. Ini satu pendekatan bagaimana kita menyediakan data yang
bisa memenuhi atau menjawab kebutuhan bisnis juga, ya. Nah, kalau kita bicara tentang data replication, ya, kita selalu dengar dengan istilah sinkronisasi, ya, datanya mesti near, datanya mesti sama dengan konteksnya. Kemudian kita juga mau bahwa kalau data saya, ya, itu boleh dibilang zero downtime. Jadi jangan sampai nanti kalau saya mau akses data, yang sebelah sana mati, saya nggak bisa akses. Saya mau ada tempat lain yang saya bisa akses. Kemudian juga kalau sistem saya jatuh, down, ya, saya punya replicate-nya, ya. Lalu juga kalau sebisa mungkin saya mau tarik secepat mungkin. Datanya di source system berubah, saya juga mau lihat laporan saya berubah, ya. Saya mau dapetin informasinya segera, ya. Nah, ini gambaran tentang kenapa orang butuh data replication, ya. Nah, dari konteks sederhana ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa kita mesti tahu dulu desain prinsipal data replication itu seperti apa, ya. Kadang kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang data replication, saya mesti tahu bahwa prinsip dasar tentang data replication adalah low impact, ya. Maksudnya low impact apa? Low impact artinya ketika kita mereplicate sesuatu, itu harus sebisa mungkin source system kita tidak terganggu, core system kita tidak terganggu, ya. Karena biasanya Bapak Ibu kalau kita akses, saya mau akses divisi A akses data dari source system, divisi B sama aksesnya, semua lakukan query concurrent, semua akses data, semua tarik data, ya. Sedangkan operational butuh operational didukung oleh source system yang sama, itu berat, ya. Karena di layer application data itu ada diakses di layer application. Makanya data replication salah satu pendekatan adalah harus low impact. Kedua, real time atau near real time. Sebisa mungkin data tersebut kita dapat, ya, itu data yang memang terkini, ya. Nah, definisi terkini berarti kalau ada data transaksi yang masuk, kita mau data kita minimal sama dengan apa yang ada di source. Ya, jadi jangan sampai nunggu, oh data saya harus tunggu besok, oh harus nunggu sekian jam atau lusa, kadang seperti itu, ya. Kemudian juga trusted delivery. Jadi data kita memang boleh dibilang ini adalah data yang memang kita bisa proses secepat mungkin, sedini mungkin, ya. Kemudian juga boleh dibilang data ini mencerminkan kebutuhan bisnisnya, ya. Terakhir ya enterprise scale. Enterprise scale artinya selain datanya gede, ya kapanpun dibutuhkan saya bisa support, ya. Itu konsep data replication design prinsip yang memang biasa diimplementasikan, ya. Nah, dengan gambaran seperti ini, low impact, real time, kemudian trusted delivery, kemudian juga enterprise scale, ya. Karena source system kita banyak, kita nggak bisa cuman Bapak Ibu tinggal punya source system, core banking, core application, tapi juga ada surrounding lain. Bapak Ibu butuh data itu untuk dikompil, dikombine jadi satu. Kadang juga di-migrate ke big data atau data lake, ya. Nah, bagaimana kita menjawab kebutuhan tersebut? Nah, ini satu konsep bagaimana kita kalau lihat ya solusi data replication dengan IBM data replication, ya. Di sini salah satunya adalah change data capture, ya. Data replication di IBM ada beberapa, ada yang pakai untuk QRAP, ada yang SQL replication, ada yang kalau Bapak Ibu main di mainframe, ya, ada yang pakai untuk VSAM, ya. Nah, ini konteksnya sederhana. Ya, kalau kita bicara tentang data replication, konsepnya adalah bagaimana saya melakukan perpindahan data, ya, dari source system, database-nya, ya kita bicara database ataupun informasi sumber sistem lain, ya, itu kita bisa lihat. Kemudian bagaimana prosesnya? Saya lakukan capture sedini mungkin, secepat mungkin informasi yang saya butuhkan, kemudian saya transport datanya. Saya apply di target tujuan, ya. Nah, kita bisa lihat bahwa tadi, Pak, saya punya sistem yang complicated di belakang. Saya sudah punya data warehouse, saya sudah punya big data. Saya mau combine informasi saya sereal mungkin. Oh, tentu bisa, ya. Karena ketika kita melakukan reverse replikasi, data replication itu bisa boleh dibilang mensupport baik itu database to database,
database to big data, ya ataupun database to queuing proses. Kalau memang mau di streamingkan, jalankan. Ya, jadi konteksnya adalah kita mau ke ETL, kita mau ke database, kita mau ke cloud, kita mau lakukan pindahan data langsung ke big data, atau Bapak Ibu yang combine juga dengan Kafka, ya itu juga bisa. Ya. Nah ini gambaran tentang teknologinya, ya sederhana. Oke. Tadi saya bilang bahwa kalau kita bicara teknologi, bicara tentang perspektif siapa penggunanya. Ya, kita bicara tentang point of view dari orang bisnis sama orang teknis. Ini biasa nih kadang berseberangan nih. Ya, orang bisnis selalu melihat bahwa saya butuh sesuatu yang cepat, saya butuh sesuatu yang real time, saya butuh inisiatifnya itu cepat bisa terrealisasi. Ya, karena orang bisnis kebutuhannya adalah challenge-nya mereka adalah dengan data yang secepat mungkin, sedini mungkin, saya bisa capture kebutuhan market di lapangan. Saya bisa solve sesuatu di lapangan. Ya. Nah, sehingga dengan konteks data replication ini kita bisa menjawab itu. Dari point of view orang technical, ya, sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa dari point of view technical, data yang kita replicate dengan cepat tadi, satu mengurangi effort, ya, untuk melakukan proses ETL batch proses, ya. Kita bisa pindah shifting workload yang ada di source tadi yang diakses rame-rame itu pindah ke satu tempat yang datanya bisa lebih fleksibel. Kedua, pengolahan datanya itu jadi lebih efektif juga karena kita ambil apa yang kita butuhkan, pemindahannya nggak butuh waktu lama karena waktunya cepat. Cuman data yang transaction-nya yang berubah, yang diambil dan itu near real time. Source system berubah, ada tambahan entry data, update data, source targetnya juga bisa merefleksikan hal yang sama. Ya, nah itu gambaran prosesnya dan sebenarnya ujung-ujungnya adalah mereduce tahapan proses yang panjang. Saya bikin ETL dulu, saya bikin proses yang panjang untuk suatu inisiatif, nah itu kita bisa reduce. Jadi intinya adalah simplified process baik bisnis maupun IT. Ya, oke. Nah ini beberapa use case yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, jadi kalau boleh dibilang bicara tentang financial business, tentu Bapak Ibu yang dari financial institution, financial service butuh banget data-data yang near real time, ya. Apalagi data-data yang hubungannya dengan regulasi, pemenuhan data regulasi. Rules-nya kadang dari regulator sering berubah, ini perubahannya mau di-capture bagaimana, nah segala macam hal-hal seperti ini dengan data replication memudahkan kita, ya. Selain itu juga adalah retailer, apalagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang retail, informasi tentang pergerakan data itu sedini mungkin untuk bisa di-capture karena tadi on demand marketnya. Ya. Nah, kalau di health juga sama, ya kita bisa lihat data-data yang hubungannya dengan tren untuk analisa health data, ya. Kemudian juga shipping company, ya pengiriman data yang real time, informasinya saya mau secepat mungkin update, ya. Nah, terakhir ya di government juga bisa. Ya, jadi Bapak Ibu, again data replication concept di sini adalah salah satu bentuk teknologi bagaimana kita melakukan perpindahan data secepat mungkin, seefisien mungkin, karena untuk menjawab tantangan bisnis tadi. Ya, oke, itu mungkin dari kami. Jadi Bapak Ibu kalau ingin detail, boleh nanti mampir ke booth kami di Optus Solution, ya, untuk tahapan selanjutnya. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Yup, thank you so much. Itulah dia apa yang dapat dihadirkan oleh PT Optus Solution dan sekali lagi kita undang ya Pak ya untuk bisa main ke sana ngunjungin langsung, nanti ketemu Pak Kevin juga langsung dan juga rekan-rekan dari Optus Solution yang akan menghadirkan atau memberikan Bapak dan Ibu kira-kira solusi apa yang tepat yang bisa menjawab kebutuhan Anda. Dan berikutnya kami akan langsung menghadirkan yaitu pembicara dari Multipolar Technology yang kali ini akan membahas mengenai increase revenue and minimize risk with real-time reporting data. Nah, seperti apakah ini? Ini dari temanya saya sudah menarik. Kami ingin mengundang langsung ada Section Head Hybrid Data Management dari Multipolar Technology. Mari kita sambut bersama-sama Bapak Denny Sutani. Hai Pak Den. Saya belum mendengar tepuk tangannya lebih meriah nih Bapak Ibu. Thank you. Pak Denny, seperti dua speaker sebelumnya, waktu kami 15 menit. Kami persilahkan. Kami persilahkan. Tuh saya langsung katanya suruh turun Pak, udah langsung waktunya Bapak. Silakan Pak Denny. Terima kasih. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang sekali berada di panggung ini
Kenapa? Karena akhirnya saya bisa melepas masker saya. Gitu. Oke, saya Denny Sutani dari Multipolar. Saya akan mencoba untuk menjelaskan atau men-sharingkan mengenai data replication. Nah, kita bisa lihat ya dari IBM Solution Summit ini temanya apa? Bagaimana kita menjadi leading in changing world. Di mana dunia IT ini berubah sangat cepat, kita harus bergerak secara agile dan kita juga harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, dengan apa kita bisa melakukan itu? Tentunya dengan real time information. Oke, nah untuk agendanya ada 3, saya akan coba sharingkan bagaimana kebutuhan di customer, mengenai kebutuhan mereka, kemudian pain point-nya apa, kemudian mengenai solution overview yang ditawarkan. Kemudian saya juga akan men-sharingkan implementasi yang pernah kita lakukan di beberapa customer di Indonesia. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan insight atau use case yang mungkin applicable di perusahaan Bapak Ibu. Oke, nah ini kebutuhan dasar ya dari sebuah perusahaan, yaitu memiliki data. Di sini ada Bapak Ibu sekalian yang perusahaannya tidak memiliki data? Oke, tidak ada ya. Nah, kebutuhan dasar sebuah perusahaan tentu memiliki data. Dan bagaimana setelah kita memiliki data, kita menjaga supaya data tersebut selalu ada gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan data replication atau misalnya kita menggunakan copy data untuk memiliki backup atau DRC gitu ya. Nah, kemudian untuk menjaga data tersebut selalu ada, kita juga bisa meminimize downtime ketika kita melakukan migrasi. Oke, kemudian kebutuhan kedua setelah data tersebut ada dan terjaga selama 99,9% gitu ya. Nah, tentu dari bisnis akan membutuhkan bagaimana data tersebut bisa kita gunakan supaya menjadi informasi yang berharga gitu ya. Oke, lanjut. Nah, cuma sebagai kebutuhan dasar pun ternyata tidak semudah itu di lapangan gitu ya, karena banyak sekali halangan yang terjadi. Oke, ada beberapa. Pertama adalah database-nya yang beda versi, beda tipe gitu ya. Misalnya dari Oracle mau ke DB2 mau ke Oracle, itu beda tipenya. Oke, kemudian different teknologi, misalnya dari core banking, vSAM, iSeries gitu ya, kita mau replikasikan ya, sekarang kan dunia berubah sangat cepat, kita mau ke Kafka, Big Data dan sebagainya, itu teknologinya berbeda sekali. Kemudian different operating system, itu juga ada misalnya mau ke IX, kita mau pindah ke Windows mau ke Red Hat, itu juga menjadi sebuah tantangan sendiri. Nah kemudian ada juga ketakutan-ketakutan di mana ketika kita melakukan copy, kita melakukan pemindahan data itu akan impact ke production system kita. Oke, nah yang terakhir adalah bagaimana ketika production system kita yang begitu besarnya, sedangkan kita cuma membutuhkan data hanya sebagian saja untuk reporting atau bahkan kita butuh transformation untuk mengenrich data untuk dipindahkan ke data warehouse kita. Oke, nah bagaimana cara IBM Data Replication ini bisa membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah IBM Data Replication ini cara kerjanya adalah melakukan data replication secara real time. Nah tetapi IBM Data Replication ini juga bisa multi platform ya. Jadi dari source yang multi kita bisa juga replikasikan datanya ke multi platform. Oke, ini saya skip saja. Terima kasih banyak untuk Mas Kevin tadi yang sudah menjelaskan sangat baik sekali. Oke, jadi ini sebuah gambaran bagaimana tadi yang always on sama business in real time. Jadi ini saya bagi 2. Biasanya untuk always on, ini kita bisa lihat di gambar ya. Ini biasanya menggunakan tipe teknologi yang sama. Ya, dari DB2 ke DB2, vSAM ke vSAM. Biasanya ini data legacy gitu ya. Udah old system, existing, datanya sistemnya mahal gitu ya. Tetapi pada perkembangan zaman kita butuh untuk reporting, data warehouse, dan kita tidak mau untuk menggunakan sistem yang sama gitu ya. Nah makanya kita butuh untuk yang business in real time tadi. Bagaimana kita mengekstrak data dari core banking atau production system kita yang sudah eksis dari zaman dulu, tetapi dengan menggunakan teknologi yang terbaru. Nah kita bisa lihat di sini misalnya kita mau
replikasikan misalnya dari Dibito iSeries. Saat ini kita mau untuk reporting misalnya. Tetapi kita nggak mau menggunakan Dibito iSeries, kita mau menggunakan yang open source. Kita pakai Red Hat, kita pakai MySQL, apakah memungkinkan? Itu mungkin gitu ya, dengan menggunakan data replication. Oke, nah ini sudah dijelaskan juga tadi dari Kevin. Nah dengan data replication ini tentunya ketika sebuah aplikasi melakukan transaksi, ini yang ada di database itu kan akan menulis ke log. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwa akan minimize impact. Kenapa? IBM Data Replication ini tidak membaca langsung ke table, tetapi membaca langsung dari log filenya. Jadi akan mengurangi impact ke production. Nah, dari ketika changes terjadi, IBM Data Replication ini akan melakukan replikasi dari source ke target. Nah, targetnya tadi yang multi platform ini, bisa ke database, bisa ke big data, bisa di on the cloud, atau MQ dan sebagainya. Itu terserah ya, sesuai dengan kebutuhan bisnis masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tipe replikasi ya, ada 3 jenis. Pertama refresh, yaitu initial load. Ini dimana pada saat pertama kali kita mau replikasi, yaitu kita mengcopy keseluruhan data dari source ke target. Kemudian ada mirroring, di sini artinya IBM Data Replication akan selalu aktif untuk memonitor ketika ada terjadi perubahan data. Belum. Nah kemudian yang ketiga yaitu periodic snapshot. Nah ini cukup jarang dilakukan, tetapi ada customer yang butuh. Jadi bagaimana kita IBM CDC bisa membantu untuk mengambil snapshot data berdasarkan timestamp tertentu. Oke. Nah ini sekilas dari IBM Gartner meletakkan IBM Data Replication ini berada di leader quadrant. Jadi memang solusi ini sudah banyak digunakan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, saya lanjut ke implementasi yang pernah kita lakukan. Jadi pertama ada di salah satu bank BUMN. Jadi mereka membutuhkan apa? Mereka memiliki problem ketika reporting user atau banyak user yang mengakses direct ke core banking mereka, ya, sehingga workload meningkat dan akhirnya terjadi kelambatan sistem. Oke, kemudian mereka juga butuh ya, ketika Bapak Ibu misalnya melakukan pembayaran di Tokopedia atau di merchant, nah ketika terjadi payment itu kan datanya akan dimasukkan ke core banking. Nah, mereka butuh data dari core banking itu bisa direplikasikan untuk feedback ke Tokopedia-nya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, dari core bankingnya mereka kita lakukan replikasi data-data yang ada di core banking kita masukkan ke staging ODS dalam bentuk Oracle gitu ya. Nah, apa benefit yang mereka dapatkan setelah melakukan implementasi ini? Pertama, semua user sekarang mengakses ke ODS staging. Jadi sekarang production system mereka lebih aman, lebih secure, dan dari sisi performance juga meningkat. Yang kedua, saat ini yang namanya staging ODS ini tidak hanya dari core banking, tetapi dari banyak belasan source application lainnya. Kita bisa bayangkan betapa rich-nya data yang ada di staging ODS ini. Oke, kemudian benefit yang ketiga adalah customer satisfaction gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pembayaran, kita bisa langsung melihat bahwa oh pembayaran sudah berhasil dilakukan. Oke, ini kembali lagi ke satisfaction customer yang ujung-ujungnya menambah revenue dari bank ini. Oke, nah kemudian untuk use case yang kedua, ini kebutuhannya sebenarnya cukup simpel gitu ya, di mana mereka melakukan data snapshot. Jadi ketika mereka setiap malam mereka melakukan end of day, jadi mereka butuh data snapshot yang akan dilempar ke target. Target ini yang akan dibuatkan reporting untuk OJK. Sebenarnya sangat simpel, tetapi pain point-nya adalah ketika mereka melakukan snapshot data, mereka membutuhkan waktu sampai 4 jam. Oke. Nah dengan menggunakan IBM Data Replication, mereka bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Kenapa? Karena tadi IBM CDC bisa mempunyai fitur periodic snapshot. Oke, jadi lebih akurat karena bisa berdasarkan timestamp tertentu. Kemudian tentunya dari sisi
waktu yang dibutuhkan ya dari 4 jam itu bisa berkurang menjadi 10 menit. Oke, jadi ini summary apa saja benefit yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan data replication atau real time information. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ada gambar mobil ya, self auto driving. Tentunya kalau misalnya di situ ada sensor, ketika ada mobil di depan dan ternyata informasi tersebut delay 1 menit. Apa yang terjadi? Bisa jadi terjadi kecelakaan gitu ya. Nah, hal ini juga applicable di dalam sebuah perusahaan di mana ketika informasi yang kita dapatkan terlambat, itu akan menyebabkan kita terlambat juga untuk bergerak atau mengambil keputusan. Oke. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu juga ada yang pernah main saham? Oh, nggak pernah ada. Ya, jadi saya ingat sekali pada waktu saya masih SMP, itu saya baca pergerakan saham itu dari koran gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi ketika sahamnya sudah naik misalnya 25%, nah kita sudah terlambat untuk membeli sahamnya. Kenapa? Karena sahamnya sudah naik 25%. Saat ini semua sudah berubah, bahkan ada broker yang menawarkan bisa real time notification ketika banyak orang membeli suatu saham. Nah, di sini kita bisa bayangkan betapa pentingnya sebuah real time information sehingga kita bisa bergerak untuk mengambil keputusan, gitu ya. Makanya di sini dikatakan real time information memungkinkan sebuah perusahaan untuk lebih agile decision-nya, lebih cepat untuk bertindak dan secara tepat, yang pada ujungnya customer satisfaction dan meningkatkan revenue. Oke, kemudian benefit berikutnya yaitu minimize risk. Apa resiko yang kita bisa dapatkan? Pertama dari sisi teknis, tentunya dari sisi data yang selalu available tadi. Yang kemudian adalah resiko bagaimana dengan real time data information, kita tidak tertinggal dengan kompetitor tetangga gitu ya. Jadi dengan adanya real time information ini kita akan minimize risk, bagaimana kita bisa bergerak dan mengambil keputusan lebih baik daripada kompetitor. Oke, kemudian benefit terakhir yaitu kembali lagi ke tema, yaitu di mana IT saat ini berubah sangat cepat, teknologi update. Zaman dulu tidak ada Kafka, tidak ada big data dan sebagainya, tapi saat ini semua software banyak yang muncul ya. Jadi dengan adanya data replication ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan teknologi update, teknologi shifting ya. Contohnya pindah ke cloud, pindah ke new technology. IBM Data Replication bisa menjadi jembatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk memiliki teknologi yang terbaru. Oke, kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau mau berdiskusi lebih lanjut bisa hubungi kami di telemarketing@ibm.com atau lebih mudahnya bisa hubungi kami di booth Multipolar Technology. Oke, sekian dari saya, terima kasih semuanya, selamat siang. Oke, thank you Pak Denny. Pertanyaannya kita kumpulin dulu Pak. Nanti saya lihat banyak yang mau bertanya. Kalau pengen lihat-lihat pokoknya nanti ketemu Pak Denny dan rekan-rekan di booth yang Multipolar. Tapi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan silakan untuk boleh dikumpulkan terlebih dahulu, dicatat-catat supaya nggak lupa. Karena setelah ini kita akan menghadirkan sesi panel diskusi. Namun kita akan mengundang dulu nih untuk speaker kita selanjutnya. Karena katanya kalau ganjil ini tanggalnya nggak sesuai ya Pak ya. Hari ini tanggalnya genap. Jadi kita harus menggenapkan speaker kita supaya nggak kena gage. Untuk itu saya ingin mengundang perwakilan dari Purple Analytics. Kali ini kita akan menghadirkan, oh kalau dari tadi ternyata 3 pria gentleman, kali ini adalah ibu cantik yang akan kami hadirkan di sini. Jadi tepuk tangannya harus 2 kali lebih meriah ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kali ini akan menghadirkan Smarter Decision Making through Predictive Analytics yang akan menghadirkan Ibu Preti Wijaya, Director Purple dari Analytics hari ini. Bu Preti silakan. Terima kasih. Ya, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya sepertinya sesi terakhir ini, jadi akan cepat saja. Sebelumnya mungkin perkenalkan nama saya, kemana ya?
Oke, saya perkenalkan, nama saya Preti Wijaya, saya dari Purple Analytics. Kami sebagai business partner IBM sejak yang sudah mengimplementasikan predictive analytics sebagai implementer dan juga consulting services di analytics sejak tahun 99. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mendengar dari rekan-rekan bisnis partner sebelumnya pentingnya memanaging data, pentingnya menjaga data, dan juga kebutuhan daripada data tersebut untuk kebutuhan real time analytics dan juga konsumsi. Nah, di sini saya mungkin sedikit berbeda. Jadi kita di sini yang saya akan share itu adalah bagaimana kita mengolah data yang sudah dikumpulkan di perusahaan-perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tadi dengan adanya IBM platform untuk manage replikasi data dan make sure selalu on time dan real time availability. Nah, itu bagaimana caranya kita mengkonsumsi dan juga mengolah data tersebut untuk better decision making. Jadi di sini ini ada beberapa contoh aplikasi daripada predictive analytics yang seperti bisa dilihat across industry. Yang saya akan pilih mungkin beberapa di sesi ini, akan ada 3 contoh. Yang pertama adalah di customer analytics, kemudian juga kedua credit scoring, ya, terutama untuk perbankan, multi finance dan juga asuransi, dan yang ketiga adalah di retailers atau consumer packaged goods untuk allocation atau supply chain. Nah, ini di sini kita bisa lihat customer analytics. Apa sih sebenarnya customer analytics? Ini mungkin sesuatu yang sudah dilakukan oleh product manager ataupun juga marketing untuk understand better kebutuhan dan juga pembelian daripada customer. Nah, dengan menggunakan mungkin sudah ada juga dashboard ataupun juga reporting untuk melihat bagaimana penjualan dan juga bagaimana produk-produk mana yang lebih banyak terjual dan juga bagaimana sales performance dan sebagainya. Gunanya predictive analytics ini adalah untuk meningkatkan customer experience dan juga mempersonalize produk dan offering kalian dari perusahaan-perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk lebih meningkatkan customer experience dan juga meningkatkan customer life cycle atau revenue. Dengan predictive analytics bisa dilihat di sini kita mensupport entire customer life cycle dari onboarding, kemudian juga produk dan services yang akan di-upsell dan cross-sell, dan kemudian juga bagaimana untuk retain customer ini longer. Ini contoh salah satu dashboard di mana hasil daripada analytics ini bisa dikonsumsikan untuk management dashboard. Jadi di sini kita bisa lihat dengan melakukan segmentasi, kita bisa lihat ada beberapa segmen daripada customernya. Jadi di sini untuk yang merah ini adalah high flyers, ini adalah customer mungkin yang lebih sering traveling. Kebutuhan mereka di sini kita bisa memprediksikan live event ataupun juga financial event. Ini contoh untuk perbankan. Jadi live event itu contohnya adalah kemungkinan untuk mereka churn, dan juga kalau untuk financial event apakah kemungkinan akan ada overdraft atau large deposit. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini untuk warnanya masing-masing ini berbeda-beda. Yang merah ini untuk yang high flyers, kita bisa lihat di sini. Oh sorry, saya mundur dulu bentar. Nah, ini di sini kita bisa lihat high flyers yang merah. Kemudian yang ungu ini adalah customer yang road travelers ya, jadi homebodies. Jadi berbeda segmennya dan juga live event ataupun juga financial event yang akan terjadi itu berbeda. Dari segmen-segmen ini kita bisa melihat melihat lebih dalam untuk melihat bagaimana profil daripada segmen tersebut.
Jadi di sini kita bisa melihat secara untuk segmen yang home body sini, kita bisa melihat bagaimana dari sisi demografiknya dan juga lokasi, kemudian juga transaksi, tipe transaksinya, seperti misalnya persentase daripada transaksi mereka itu seperti apa, apakah spendingnya lebih banyak untuk food and beverages atau untuk shopping. Nah, ini kita bisa lihat semua. Dengan adanya customer analytics ini juga akan membantu sales force atau sales agent untuk bisa mempersonalisasikan produk dan offering mereka. Jadi seperti misalnya untuk wealth management, kita bisa melihat, oke, untuk orang ini kira-kira produk apa yang bisa di upsell atau di cross sell atau ditawarkan. Nah, di contoh ini, next best offering kita bisa lihat tadi sebelumnya itu adalah di credit card. Nah, ini salah satu contoh di mana kita bisa mengkonsumsikan hasil daripada predictive analytics untuk increase customer experience dan juga meningkatkan life cycle daripada life value daripada customer tersebut. Di contoh berikutnya kita akan melihat di area credit scoring. Jadi ini di area risk. Bagaimana dengan predictive analytics bisa membantu untuk lebih efektif dan juga menurunkan risk daripada kemungkinan untuk gagal bayar untuk peminjam tersebut. Tentunya kita melihat ada beberapa challenges yang dihadapi sekarang ini oleh bank perbankan dan juga multifinance, di mana dengan adanya fintech itu juga pemberian pinjaman itu semakin agresif dan juga semakin cepat dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian juga kita melihat juga adanya compliance dan regulation daripada Bank Indonesia. Dengan predictive analytics kita bisa melakukan credit scoring di mana untuk melakukan screening terhadap peminjam dan melihat resiko untuk kemungkinan gagal bayar dari masing-masing peminjam tersebut. Jadi kita dengan menggunakan credit scoring ini bisa membantu untuk mengotomasi proses screening daripada peminjam tersebut. Hasil daripada credit scoring ini bisa diintegrasikan atau diimplementasikan di LOS system sehingga untuk mengotomasikan keputusan apakah orang tersebut akan diberikan pinjaman atau tidak. Jadi di contoh ini kita bisa lihat, ini salah satu contoh ilustrasi daripada implementasi daripada credit scoring, di mana kita bisa memasukkan informasi mengenai peminjam tersebut dari sisi demografi, ataupun juga jumlah pinjaman, tenor dan sebagainya, dan immediately kita bisa melihat hasil assessment risk-nya dan juga rekomendasi decision-nya, apakah akan disetujui atau ditolak. Ini contoh dashboard yang bisa digunakan oleh tim risk untuk memonitor pergerakan peminjam, berapa yang dari sisi risk, berapa yang baik dan berapa yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi, dan juga dari sisi profil mereka. Jadi ini ada beberapa contoh di area perbankan dan juga di area service multi-finance. Selanjutnya mungkin ini sedikit industri yang berbeda di area consumer packaged goods atau di retailers ya. Jadi kalau di retailers itu beberapa area challenges yang dihadapi itu adalah managing supply chain, logistik, inventory, making sure inventory selalu tersedia, tapi juga tidak overstock untuk meminimize operation dan juga inventory cost. Nah, di area ini predictive analytics dapat digunakan untuk melakukan profiling daripada purchase behavior atau transaction. Jadi bisa kalau misalnya aja ini adalah sebuah memiliki multiple toko gitu ya, outlets,
Nah ini bisa dilakukan store profiling berdasarkan geografik dan juga berdasarkan pergerakan produk-produk penjualan. Selanjutnya juga bisa dilakukan demand forecasting. Jadi untuk memprediksi atau memforecast penjualan, sales, ataupun juga inventory untuk beberapa periode ke depan. Apakah itu untuk 30 hari ke depan ataupun untuk beberapa bulan ke depan. Nah ini akan membantu untuk memberikan input terhadap production juga dan juga dari sisi logistik. Sehingga kita bisa making sure bahwa production dan juga supply daripada produk-produk tersebut selalu tersedia dan didistribusikan secara sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing stores tersebut atau outlet tersebut. Nah ini adalah 3 contoh yang kami pilih untuk yang kami presentasikan di hari ini. Dari sisi platform ataupun solusi dari IBM, IBM memiliki analytics platform yaitu adalah IBM SPSS Modeler dan IBM Watson Studio. Dan juga untuk memanaging permodelan ataupun juga predictive analytics ini ada Watson Machine Learning. Dan semua ini terintegrasi di dalam Cloud Pak for Data yang kemudian bisa didistribusikan dan dikonsumsikan across customer touch points ataupun juga untuk dashboard. Seperti bisa dilihat di sini, ini adalah IBM Analytics berada di leader position. Kita bisa melihat di sini di Gartner ataupun IDC dan juga Forrester Wave. Sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan lanjut atau diskusi, bisa mengunjungi booth kami Purple Analytics atau bisa mengontak kami di info@purpleanalytics.com. Terima kasih. Thank you so much Ibu Betty, betul sekali. Selain mengunjungi nanti ke booth-nya Purple, nanti kita akan mengajak untuk bisa langsung bergabung dengan para panelis ataupun speakers lainnya ya. Dimana saat ini kita akan langsung menghadirkan panel diskusi. Bapak dan Ibu mungkin dari 4 speaker kita tadi, Bapak dan Ibu ingin memberikan pertanyaan, kemudian ingin mengetahui lebih dalam lagi atau bahkan bisa sharing case-case yang sedang terjadi pada company Anda ketika ingin membutuhkan solusi-solusi yang dihadirkan oleh para partner ekosistem dari IBM kita. Untuk itu saya akan mengundang kembali nanti satu persatu, namun saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian yang belum tadi sempat ataupun juga belum mengisi QR yang sudah kami hadirkan di depan, silakan setelah ini nanti men-scan QR yang kami sudah hadirkan melalui signage di depan. Itu buat apa Jessica? Bapak dan Ibu sekalian bisa mengisi karena itu berupa feedback form yang kami berikan pada hari ini dan berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif yang sudah disiapkan oleh IBM Indonesia spesial untuk Anda di acara IBM Solution Summit 2022. Oke, bagaimana Bapak Ibu sudah mengisi? Oh lagi banyak yang serius nih, kayaknya baru keingat tadi saya sudah scan tapi belum selesaiin. Oke silakan, tapi Bapak dan Ibu kami ajak untuk bisa nih mengambil momen hari ini karena sebelum kita nanti akan mengajak Anda menikmati santap siang ya yang bersama-sama di hari IBM Indonesia, kami akan memberikan kesempatan dulu nih untuk Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan kepada 4 speaker kita tadi. Jadi untuk Anda yang sudah menuliskan pertanyaan, udah ngumpulin banyak, tenang. Nanti para speaker kita, moderator kita sudah siap juga untuk bisa menghadirkannya kepada Anda. Oke, nampaknya sudah siap dan untuk itu saya ingin mengundang kembali nih para pembicara dan juga moderator kita hari ini. Saya undang kembali untuk bisa bersama dengan saya Pak Ismet. Silakan Pak untuk bisa bergabung. Inilah dia perwakilan PT Mitra Mandiri Informatika. Kemudian Pak Kevin Sugandi dari Optus Solution. Lalu Pak Denny Sutani dari Multipolar Technology dan Ibu Preti untuk boleh bergabung bersama dari Purple Analytics. Dan yang kali ini kami jadi moderator kita, ayo Pak silakan Pak naik Pak. Jangan takut ya Pak ya. Semangat Pak. Biasa ini kita nunggu-nungguan nih sama kayak saya juga. Tapi kali ini saya yang mau memperkenalkan adalah moderator kita. Ada partner
Technical Specialist IBM Indonesia yang sudah siap untuk bisa menghantarkan pertanyaan-pertanyaan. Ada Bapak M. Farizal Sinaga. Hai Pak Rizal. Yes, silakan Pak. Oke. Terima kasih nih kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya dari 4 perusahaan yang sudah tadi memberikan penjelasan ya cukup detail mengenai 4 solusi IBM yang ada di terkait dengan data and AI ya. Jadi tentunya kita akan ada banyak pertanyaan ya, tapi mungkin untuk pembuka saja tentunya kita mengundang para hadirin juga untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutannya di booth nantinya. Dan untuk yang sesi ini saya akan melakukan tanya jawab ya dengan para BP. Yang pertama sebenarnya sih yang terkait dengan solusi yang Pak Ismet tadi bawakan ya Pak dari MMI. Ya. Jadi ini mengenai database tadi DB itu tadi. Tadi disebut ya Pak ya DB atau DB yang dipakai di sebuah organisasi itu perlu bisa menghandle volume yang besar agar bisa mendapatkan insight yang sesuai. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai database sebagai pondasi sebuah solusi yang dibangun, bagaimana Pak DB2 itu bisa mensupport workload yang ada baik itu dari segi OLTP dan analytics? Seperti itu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Farizal. Ya benar ya, DB2 tentu bisa mensupport berbagai macam jenis workload. Dalam hal ini adalah workload OLTP dan analitik. Tentu agak berbeda karakteristik untuk yang OLTP dan analitik, cara kita men-setup, cara kita mengkonfigurnya. Nah di DB2 itu sudah ada parameter-parameter yang bisa kita sesuaikan. Database yang kita gunakan ini karakteristiknya adalah untuk OLTP ataupun untuk analytical. Jadi dia udah bisa untuk menghandle workload yang cukup tinggi baik itu di OLTP dan database yang sifatnya analytical. Dan sudah ada tool juga sebenarnya yang bisa digunakan yang memberikan suggestion. Jadi kita hanya tinggal ngikutin karakteristik data kita seperti apa. Begitu Mas Farizal. Oke, terima kasih Pak Ismet. Jadi memang solusi DB2 yang diberikan itu memang highly configurable begitu Pak ya. Betul. Dan juga tadi Bapak juga sudah menyentuh mengenai teknologi caching yang ada ya Pak untuk bisa memberikan continuous availability. Betul sekali. Terima kasih Pak Ismet. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya untuk Mas Kevin nih ya dari Optus ya. Kan tadi kan disebut mengenai pentingnya replikasi Pak ya, baik itu untuk dari segi near real time dan juga continuous availability. Pertanyaannya kan saat ini kan ada banyak Pak ya, ada lebih dari satu metode replikasi, baik itu synchronous maupun asynchronous. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana sih mekanisme yang digunakan oleh CDC dari segi untuk melakukan proses replikasi ini, begitu? Oke, baik Mas Faris. Ya, jadi konteks dalam replication, model replication yang dipakai salah satunya adalah asynchronous method ya. Nah, dalam prosesnya memang ingin memastikan ada durasi atau period time yang kita juga bisa set. Artinya kalau misalnya terjadi kegagalan atau satu isu di source system, ya tidak serta-merta langsung diupdate atau meng-delete data yang di targetnya. Jadi memang itu juga kita bisa maintain set targetnya itu kita mau seberapa real time ya berdasarkan log yang ada. Ya, kira-kira gitu Mas Faris. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu adalah cara ya bagaimana solusi yang tadi Optus tawarkan bisa memberikan near real time dan continuous availability tadi ya. Betul, ya. Terima kasih Pak Kevin. Oke. Nah ini pertanyaannya juga terkait ya Pak ya, karena ini untuk multipolar. Dan ini terkait juga dengan replication. Tadi kan disebut bagaimana pentingnya solusi yang diberikan itu bisa mensupport multi-platform. Ya, jadi bisa dari berbagai macam database, berbagai macam teknologi dan semisalnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Denny, sebenarnya platform IBM Replication ini bisa berjalan di platform apa saja? Nah, apa aja yang disupport seperti itu Pak? Ya, terima kasih Mas Fahri ya. Sebenarnya untuk IBM Data Replication ini memang salah satu keunggulannya adalah multiplatform gitu ya. Nah, menyambung pertanyaan yang tadi gitu ya, bahwa sebenarnya data replication ini cukup luas gitu ya.
Bapak Ibu sekalian. Dan misalnya pasti Bapak Ibu tahu yang namanya ada VM replication, server replication, ada juga yang database level replication gitu ya. Nah, itu adalah teknik-teknik di mana kita melakukan replikasi data tetapi dengan metode yang berbeda. Nah, yang jadi masalah adalah biasanya saat ini ketika kita menggunakan teknik-teknik yang tadi ya, VM replication, database level replication, itu biasanya teknologinya sama gitu ya, dari vSAM ke vSAM, DB2 ke DB2 gitu ya, Oracle ke Oracle dengan menggunakan DataGuard, itu harus sama tipenya, sama versinya, teknologinya sama. Nah, dengan menggunakan IBM Data Replication ini kita punya keunggulan yaitu multi-platform, di mana kita support untuk multiple source dan juga multiple target. Nah, apa saja yang kita support tentunya dari multiple database tadi yang dari DB2 Series, kemudian vSAM, mungkin Oracle, SQL Server, nah itu tentunya sangat banyak. Kemudian kita juga bisa replikasikan ke target yang multiple database, multiple teknologi seperti pindah ke cloud, big data, messaging, bahkan ke flat file. Seperti itu, Mas Fahri. Oke, sangat detail tuh Pak. Jadi memang jumlah permutasi yang disupport oleh solusi ini cukup komprehensif Pak ya. Begitu. Terima kasih penjelasannya. Oke, of course last but not the least, ini pertanyaan ini untuk Purple Analytics, Bu Preti. Tadi penjelasan 3 use case sangat menarik Mbak ya, terutama juga yang terkait dengan credit scoring dan semisalnya. Dan kita juga tahu ya Bu ya, saat ini kan ada banyak solusi ya yang disodorkan terkait dengan machine learning atau model development ya. Dan itu banyak juga, ada yang solusi yang open source, ada solusi yang non open source. Mungkin Bu Preti bisa menjelaskan sebenarnya positioning IBM Watson Studio atau IBM Cloud Pak for Data itu seperti apa sesuai dengan solusi yang diberikan oleh Purple Analytics. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Faris. Jadi IBM SPSS Modeler atau IBM Watson Studio itu salah satu keunggulannya itu adalah dia mensupport berbagai macam jenis users atau tim, dari tim business users, data scientist, kemudian data engineers, ataupun juga tim data dan IT operation. IBM Watson Studio ini memiliki interface, ada 2 macam interface. Yang satu lebih visual interface atau graphical user interface yang sifatnya drag and drop. Jadi sebagai business users mereka tidak perlu melakukan coding. Selain itu tapi juga ada yang sifatnya seperti notebook untuk programming atau scripting only. Nah itu jadi mungkin bisa digunakan oleh tim programmer ataupun tim IT. Selain itu juga Watson Studio ini berada di dalam Cloud Pak for Data, which is itu sebuah platform IBM yang mensupport entire data analytics inisiatif tersebut atau platform tersebut, dari memproses data, data ingestion, kemudian juga data preparation, all the way sampai deployment daripada permodelan predictive analytics ini, dan juga mensupport kolaborasi antar tim business users, tim technical dan juga tim IT. Jadi ini satu platform komprehensif yang sudah cukup, yang sifatnya mensupport entire proses gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulannya. Maka kita bisa lihat juga tadi sebagai leader, IBM ini sebagai leader di beberapa third party, tadi Gartner dan IDC, ini salah satu yang mungkin tidak semua memiliki kedua platform ini, kedua interface ini. Terima kasih ya. Jadi mungkin yang jadi pembeda tadi adalah bagaimana solusi yang ditawarkan tadi itu support 3 macam persona ya. Iya, Jadi betul. ada istilahnya citizen data scientist, visual data scientist maupun programmer data scientist. Dan tadi Bu Preti juga menjelaskan bagaimana solusi ini bisa membantu kolaborasi antar berbagai macam persona tersebut Ibu ya. Iya, betul. Terima kasih. Oke, ya terima kasih ya kepada seluruh pembicara, keempat narasumber kami ini kali ini. Dan kami juga paham ya, tentunya akan sangat dimengerti apabila ada pertanyaan lanjutan, pertanyaan tambahan yang ingin tanyakan.
Dan oleh karena itu kami persilakan juga ya kepada para hadirin untuk mengunjungi booth-booth para narasumber kami untuk tayangan berikutnya. Dan terima kasih sekali lagi, mari kita berikan aplaus untuk mereka semua. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk moderator kita dan keempat finalis yang sudah bersama-sama menghadirkan insight yang terbaru. Kami boleh mengundang untuk berfoto bersama keempat finalis dan juga untuk moderator kita mengabari momen hari ini. Silakan untuk Ibu Preti, kemudian Pak Denny, ke Pak Kevin, Pak Ismet juga untuk boleh bareng-bareng kita berfoto dulu. Saya berkenankah untuk membuka masker sebentar, Ibu Bapak? Baik. Oke. Bolehkah maju satu langkah supaya tidak terlalu gelap? Untuk backlightnya satu langkah maju ke depan. Oke, siap, stop. Wah, ini saya minta satu langkah dapat berbagai macam langkah dan banyak langkah ya. Oke, boleh lihat ke rekan fotografer kami. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi untuk Anda yang tertarik mengetahui lebih jauh silakan mengunjungi booth-nya masing-masing dari company ataupun bisnis partner kita. Thank you Pak, moderator kita yang berada di area foyer beserta dengan para business partners yang ada untuk IBM Indonesia hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan dihadirkannya baru saja diskusi panel dengan berbagai